Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 10 September 2022. Pekan biasa ke-23. Ofisi pekan ketiga. Hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewatakan karya-Mu yang agung kepada umat manusia. Mazmur 106. Syukur atas pembebasan. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Ia mewatakan kabar gembira kepada mereka, yakni damai-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Hendaknya semua orang yang ditebus Tuhan mewatakan bahwa Tuhan menebus mereka dari tangan penindas, bahwa Tuhan menghimpunkan mereka dari segala negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ada yang mengembara di padang belantara dan merantau di gurun gersang. Mereka tidak menemukan kota untuk didiami. Mereka lapar dan haus. Surutlah nafsu hidup mereka. Tuhan menghantar mereka ke jalan yang lurus, sampai ke kota yang dapat mereka diami.
Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan meredakan dahaga dan melimpahkan kebaikan kepada yang lapar. Ada yang meringkuk dalam kegelapan, terkurung dalam besi yang menyiksa. Sebab mereka memberontak terhadap perintah Tuhan dan mencemoohkan nasihat Allah yang Maha Tinggi. Tuhan menghajar hati mereka dengan kekerasan. Mereka tergelincir dan tiada yang menolong. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari dalam kegelapan dan mematahkan belenggu mereka. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan menggempur pintu-pintu perunggu dan menghancurkan palang pintu besi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Mu yang agung kepada umat manusia. Mereka melihat perbuatan Tuhan dan karya-Nya yang agung. Ada yang jatuh sakit karena kelakuan yang bejat, dan disiksa karena kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan sudah mendekati pintu maut. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menyembuhkan mereka, untuk melepaskan mereka dari penyakit.
Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka mempersembahkan kurban syukur dan menyiarkan perbuatan Tuhan dalam nyanyian gembira. Ada yang mengarungi laut dengan kapal dan berniaga di lautan yang luas. Mereka melihat perbuatan Tuhan, karya-Nya yang agung terhadap naga laut. Ia memberi perintah, maka bangkitlah angin. Angin badai yang melambungkan ombak. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke dalam jurang. Mereka gemetar karena terancam bahaya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan hilanglah segala ketangkasan mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan meredakan taufan menjadi angin sepoi-sepoi, sehingga tenanglah gelombang-gelombangnya. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan yang dituju. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka meluhurkan Tuhan dalam himpunan umat, dan memuji Dia dalam majelis para tua-tua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mereka melihat perbuatan Tuhan dan karya-Nya yang agung. Hendaknya orang jujur menyaksikan karya Tuhan dengan sukacita. Tuhan mengubah sungai menjadi kering seperti padang gurun, dan pancaran air menjadi tanah gersang.
Tuhan mengubah tanah yang subur menjadi tanah asin. Karena kejahatan para penduduknya. Tuhan mengubah padang gurun menjadi kolam air. Dan tanah kering menjadi pancaran air. Tuhan menempatkan orang-orang yang lapar di sana. Mereka mendirikan kota untuk didiami. Mereka menabur di ladang dan membuat kebun anggur. Mereka memetik hasil yang berlimpah. Tuhan memberi berkat dan mereka berkembang biak. Dan ternak mereka tidak berkurang. Tetapi yang berkurang dan yang melenyap dari mereka ialah penindasan, bahaya, dan duka. Tuhan merendahkan orang yang terkemuka dan menyesatkan mereka di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin ditempatkan Tuhan di kediaman yang aman. Dan suku mereka dijadikan makmur seperti kawanan domba. Hendaknya orang jujur menyaksikannya dan bersuka cita. Tetapi orang jahat hendaknya tutup mulut. Barang siapa bijaksana akan mendengarkan semuanya ini dan merenungkan segala kemurahan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hendaknya orang jujur menyaksikan karya Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari kitab Yudas ayat 1 sampai 25. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus.
Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus-Nya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya,
hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan. Pasal pertama, hal pergaulan batin. Seandainya keadaan kita itu sungguh teratur dan murni, niscaya segalanya akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi kita. Oleh sebab itu, kita masih banyak mengalami kesusahan dan kekacauan, karena kita belum mematikan diri kita sendiri dan masih lekat pada barang-barang duniawi. Tak ada yang begitu menodai dan menjerat hati kita selain cinta yang tidak murni terhadap sesuatu makhluk. Apabila kita menolak hiburan dunia, maka kita akan dapat merenungkan hal-hal surgawi, dan kita akan seringkali merasa gembira dalam hati kita. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda.
Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, singkirkanlah kiranya segala sesuatu yang mengganggu kami, supaya kami dapat menjalankan kehendak-Mu dalam kebebasan lahir batin. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari.